Mas Ken, tadi silakan dijawab apa yang disampaikan oleh Mas Ihsan. Itu bagian mana dan apakah betul yang Anda sampaikan tadi bukan terpapar kepada santri kalau itu kaum berbeda gitu? Iya. Santri yang NI dan non NI memang dibedakan. Walaupun katakan disamakan semua. Saya sendiri saksi hidup, saya pernah nganter 16 santri itu dugem di tempat pelacuran terbesar di Indramayu. Namanya CI Cilegeng Indah. Ya bisa jadi itu oknum anak-anak nakal, tapi itu fakta dan terjadi. Dan di NI sendiri memang teorinya itu dari Panji Gumilang nggak menyampaikan silakan ngerampok, silakan nyuri. Tapi mengatakan bahwa harta orang di luar kelompok, termasuk orang tua yang belum berbaiat itu kafir semua, dicuri nggak apa-apa. Nah dulu tahun 2000 sampai 2002 ketika saya masih di dalam, itu mohon maaf setiap hari kerjaan kita ngerampok. Karena target kita kalau misalnya satu bulan harus bawa 10 miliar, dapatnya misalnya 1 miliar, itu nggak berani pulang kita. Kalau pulang, lepas baju, dicambuk kalau belum berdarah belum penting. Cara ngumpulinnya gimana itu Mas, uang sebanyak itu Mas? Yang mengharuskan siapa? Kita dulu, ya kita di teritorial sudah punya struktur negara. RT, RW, Lurah, Camat itu dan masing-masing ini juga punya jabatan tertentu. Jadi kalau kita butuh dana, tahun itu ya mohon maaf, ini kalau ada berita di TV, pembantu baru kerja 1 hari kasa karta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Pernah 1 hari kita dapat di atas 1 M, 1 hari. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga. Kita nggak usah lama-lama nyari koran yang biasanya Komplek Elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata. Nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi, rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk, harta orang kafir nggak apa kita ambil. Jadi kita melakukan kriminal dan kita dulu bangga karena kita menghasilkan banyak. Kalau tidak tercakap, maka ini akan menjadi hutang. Terus kita juga bikin yayasan yatim piatu, yayasan duafa. Yayasannya sampai sekarang ada, termasuk yang bikin buku ini salah satu pendiri yayasannya. Dan ini ada di Al Zaitun. Jadi kita tahu orang Indonesia itu baik-baik. Orang Indonesia itu dermawan-dermawan. Nggak usah pakai kriminal, nanti bermasalah dengan aparat. Kita bikin yayasan yatim piatu, dulu nongkrong di ATM, di food court, pom bensin, halte busway, taruh di rumah makan, di minimarket, dan itu hasilnya lebih besar. Yang penting organisasinya jelas, proposalnya, surat tugas, kartu nama, KTP, ini loh kami dari yayasan ini, Bapak menyumbang berapa, kalau perlu menjadi donor per bulan. Dan itu satu yayasan, itu 1 bulan, ada yang sampai dapat 10 miliar, satu yayasan. Dan mereka satu yayasan cabangnya ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau ngelihat ada cewek cantik di depan ATM, ini proposal surat tugas, itu 100%, bukan 99 lagi. Kelompok mereka. Oke, pada saat itu Anda usia berapa dan masih menjadi santri di Al Zaitun atau seperti apa? Masih 20-an. Saya bukan santri, yang latar belakangnya dari Korwil tadi. Jadi kita jamaah NII, tapi kita juga ke Al Zaitun ke acara-acara tertentu termasuk ya acara 1 Muharram kita datang ke sana semuanya. Tapi kita juga mendengar informasi, katanya orang-orang yang di teritorial ini kan yang punya prestasi akan menjadi jabatan tertentu di Al Zaitun, termasuk muadhof itu 100% muadhof itu adalah orang NII, termasuk eksponen. Tapi ada guru yang memang didatangkan dari luar. Ngajar, selesai ngajar pulang. Dan itu ada yang guru nggak ngerti NI sama sekali. Mas Ken, tapi kan itu hanya segelintir Mas ya. 16 santri itu bukan dipukul rata juga atas nama Ponpes Al Zaitun semua kan. Kita di NII-nya, mohon maaf, memang nggak boleh ngerokok, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina, kalau nggak punya duit. Kalau punya duit itu semua bisa dilakukan. Ada namanya majelis tahkim berhukum. Tapi apakah itu diajarkan kepada santri Mas, itu pertanyaannya? Untuk yang orang tuanya NI itu diajarkan. Diajarkan. Untuk orang tuanya yang NI ya. Kalau yang non saya nggak tahu karena informasinya tidak. Ada sampai sahabat saya tapi itu untuk butuh infak karena tidak berani melakukan kriminal. Itu mohon maaf sampai jual diri demi infak. Mereka yang penting ini harta kafir dalam perjuangan namanya fai, boleh kita pakai untuk perjuangan termasuk nyuri dan lain sebagainya. Dan ini banyak orang tua yang anaknya terpapar di kalangan mahasiswa, itu nggak tahu, tiba-tiba pulang ke rumah, misalnya saya dengan gemas nasi, Pak saya ngilangin laptopnya Pak Ken, iya anak bapak ngilangin laptop. Anak yang ngaku, yang punya laptop ngaku akhirnya dikasih 10 juta, ada sampai 300 juta. Oke. Jadi sampai orang tuanya itu, ada yang jual aset senilai 300 juta, sampai sekarang kalau telepon saya sampai nangis, anaknya hilang. Tiba-tiba pulang ke rumah mengatakan bahwa dia mecahin alat laboratorium kampus. Ini mahasiswa UGM. Dan anak yang paling pintar katanya. Beberapa Quran ini hafiz. Tiba-tiba katanya mecahin alat laboratorium. 300 juta. Temannya yang ngaku. Ada yang aku sebagai dosen juga. Iya Bu, anak ibu mecahin alat laboratorium. Mohon segera diganti kalaannya mau kita pakai. Orang tua saya menjual aset senilai 300 juta. Datang ke kampus. Pak dosen, apakah betul anak saya mecahin alat tersebut? Menurut dosen anaknya sudah drop out dari kampus, anaknya terpapar NII
dan sekarang menjadi bagian Korwil di Al Zaitun. Mas Ihsan ingin menanggapi sepertinya, Mas Ken, Ya, silakan. apa Mas Ihsan. namanya? Ya makanya saya bilang tadi yang 16 orang itu apakah mereka itu waktu lagi kegiatan di Al Zaitun itu lagi ada atau bukan gitu. Terus saya juga banyak kan apa namanya teman-teman saya pasti sahabat saya banyak yang emang orang tuanya tuh terafiliasi dengan NII. Itu juga sama sekali mereka itu nggak ada ajaran yang demikian. Setahu saya ya di NII itu juga banyak cabang-cabangnya kayak gitu ya mungkin Mas Ken itu apes aja ketemu NII yang ibaratnya yang ekstrimnya. Artinya kan menurut ada saya di gitu. sana ya. Di sana itu prakteknya nggak ada Kak, kayak gitu. Nggak pernah ada, jadi yang dibilang tadi 16 santri itu ya berarti kan oknum Mas, bukan ibaratnya itu yang ibaratnya dianjurkan atau dibolehkan kayak gitu. Karena memang di ini sana saya ini kasih dulu- tahu aja, ini saya pernah sidang sama Abi Imam dulu, waktu saya kan pengurus pelajar nih. Kalau ada santri indisipliner Mas, saya bersidangnya tuh dengan eksponen gitu, dengan Abi Imam, dengan satu dewan guru. Jadi ada tiga pihak untuk ngidangin kalau ada santri yang indisipliner. Salah satu santri yang indisipliner itu kan biasanya mencuri, berantem. Satu lagi itu adalah mesum Mas. Mesum itu cuma pegang tangan aja di sana itu udah sampainya tuh ke tingkat eksponen, bukan diluruskan sama ustadz, tapi itu udah pelanggaran besar untuk pegang tangan aja gitu. Mas Ken. Jadi gini, Di NII dulu Mas ada Ken. namanya sistem sel. Jangankan dengan Jadi yang kita lain ini- kelompok. makanya Yang kita harus satu kelompok Mas, saja kita nggak boleh saling Mas, kenal. makanya kita bicara dulu NII apa santri Al Zaitun, itu dua hal yang berbeda Mas. Makanya yang saya bahas itu anak yang orang tuanya NII. Nggak Artinya ada. santri Al Zaitun Nggak maksudnya ada Mas. Ya karena mungkin Saya Mas 6 Iksan tahun ini ini yang dari ijazah non saya. NII. coba ini saya yang orang tua Nah, nih. yang Silakan, orang tua Pak Imam. Silakan, Silakan. Pak Imam. Tua nih. Dan saya dari tahun 88 ya, tahu persis semua itu. Jadi yang Mas Ken ceritakan itu cerita sebelum saya ungkapkan ke permukaan. Dan juga di Bang Karni Ilyas dulu, di Jakarta Lawyers Club ya. 13 tahun yang lalu ya Pak ya? Ya, 13 tahun yang lalu. Dan itu modus itu udah nggak ada lagi. Gitu, tentang apa namanya, jual diri, apa itu dulu cerita di Lampung, iya. Sekarang udah nggak ada lagi. Panji Gumilang ini bukan orang bodoh gitu ya. Setelah semuanya diungkap, dia modusnya nggak begitu lagi. Sekarang itu yang ada di teritorial itu nyari uang pakai kotak amal, itu aja. Praktek-praktek nipu apa sudah nggak ada lagi, udah nggak berjalan karena sudah saya ungkapkan 13 Mbak tahun Imam, yang apa yang lalu. membuat doktrin itu begitu kuat? Sesaat lagi Mbak Imam ditanggapi. Kita harus jedahnya di catatan demokrasi pemirsa. Sebelum kita ke Wakil Gubernur Jawa Barat, kita terlebih dahulu ke Mbak Imam. Mbak Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini. Sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali, Mbak Imam. Iya, kan dulu semua orang maklum. Sejak Wiranto bisa 100% dulu kan. Dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh. Itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu. Tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu Pak. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanya lah.